Kita ulang lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Tadi udah dimulai ya, kita mulai lagi ya. Murabahah ya. Jadi murabahah Ya, itu Pak. bagian dari transaksi jual beli ya. Jadi transaksi yang eh, marginnya itu dia terpisah ya. Marginnya itu terpisah. Jadi ada transaksi yang secara syariah juga diperbolehkan diperbolehkan ya. Cuma dia tidak ada pemisahan antara margin dengan harga pokok ya. Tapi ini jarang dilakukan atau bahkan tidak pernah ya dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Nah, ini saya endingnya nggak di ini ya. Oh, ini ya, dia jarang dan bahkan ya Naura ya tolong di mute. Jangan nakut-nakutin ya, Naura. Iya Pak, maaf. Jadi di sini transaksi yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW dan di contoh ya dan di istilah itu dilakukan oleh Rasulullah ya, dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, terus itu siapa yang coret-coret itu ya? Nah, ini transaksi ini adalah transaksi yang paling sederhana ya dalam perbankan syariah ya, dan juga transaksi yang juga lazim digunakan oleh para pebisnis ya, jual beli ya. Sebenarnya kan ini jual beli ya. Mungkin nanti ada beberapa perbedaan ya antara bank ya dan bisnis ya. Bank dengan bisnis biasa ya, bisnis biasa. Contohnya mungkin ya kayak dealer ya, tempat-tempat jual kendaraan ya. Tuh mungkin murabahah juga bisa dilakukan di sana ya. Nah, mungkin nanti ada sedikit perbedaan-perbedaan ya antara dunia perbankan dengan dunia bisnis pada umumnya. Ini memang kalau yang dicontoh ini dia lebih kepada ke dunia perbankan ya, lebih kepada ke dunia perbankan. Kan tapi sebenarnya tidak beda jauh dengan dunia bisnis ya. Ini pertama ini adalah transaksi ketika sebenarnya dia si penjual ya. Si penjualnya ini dia ingin membeli persediaan barang dagang gitu loh ya. Kalau dalam dunia akuntansi umumnya itu dia sebenarnya akuntansi perusahaan dagang ya, akuntansi perusahaan dagang. Nah, tapi kalau dalam akuntansi syariah itu dia lebih spesifik ya. Dia lebih spesifik akun-akunnya ya. Dia lebih spesifik akun-akunnya sehingga dia ada namanya persediaan murabahah, ada namanya persediaan salam ya. Dan juga ada persediaan-persediaan yang lainnya ya, yang mana memang itu melibatkan transaksi jual beli. Nah, ini salah satu contohnya ini adalah pada murabahah ya. Nah, ini contohnya ini salah satu contohnya perusahaan keuangan itu dunia perbankan ya. Ini ketika dia membeli ya, dia membeli barang murabahah itu sebenarnya dia persediaan barang dagang ya. Nah, di sini dikatakan persediaan murabahah barang X biasanya. Persediaan murabahah barang X kalau mau lebih didetailkannya lagi. Nah, terus pada kas ya. Nah, ketika dia membeli barang kan otomatis ada uang tunai yang keluar ya kan? Ada uang tunai yang keluar ya, yaitu kas ya. Kasnya kredit. Kenapa? Karena asetnya berkurang ya, asetnya di sini perbankan ya, aset si perbankan di sini berkurang. Atau mungkin kalau yang dalam dunia bisnis pada umumnya itu ya sama, jadi dia membeli barang dagang ya, pembelian murabahah barang tertentu, barang X gitu ya pada kas ya. Nah, ini mungkin teman-teman di sini udah tahu lah ya, udah jelas ya. Yaitu ketika dia membeli kan otomatis ada aset yang bertambah, yaitu aset inventory ya. Di sini inventory murabahah pada kas ya. Nah, hanya saja di sini ada perbedaan ya ketika dia dalam dunia perbankan, teman-teman ya. Nah, dalam dunia perbankan
kan bank itu nasabahnya banyak ya teman-teman ya. Nasabah bank itu kan banyak, bukan cuma 1-2 orang, jutaan ya. Baik itu nasabah penabung maupun nasabah pembiayaan ya. Itu banyak nasabah penabung maupun nasabah pembiayaan. Nah, nasabah penabung ya maupun pembiayaan ini ternyata ada yang dia ternyata supplier teman-teman, supplier kendaraan atau mungkin supplier ini toko lah ya, dia toko. Nah, taruhlah misalkan di sini persediaan murabah ini misalkan murabahnya ini misalkan taruhlah motor ya. Nah, ternyata ada salah satu nasabah dari Bank Syariah itu ternyata dia dealer ya. Ternyata dia dealer motor. Nah, jadi si Bank Syariah itu dia mengambil menjual kendaraan dari nasabahnya gitu ya melalui Bank Syariah. Nah, karena si dealer ini salah satu dari nasabah dari Bank Syariah tersebut ya, maka ketika dia menjual ketika dia membeli sebelum menjual, dia membeli barang murabahah itu ya, maka dia tidak perlu lagi mengeluarkan kas, tapi dia cukup dengan memasukkan saldo tertentu ya, saldo tertentu yaitu harga dari barang tersebut kepada rekeningnya si nasabahnya itu, yaitu rekening suppliernya ya. Nah, di sini makanya di sini yang kredit yang satu lagi ini kan kas atau rekening supplier ya. Nah, maksudnya rekening supplier ini adalah rekening dari nasabah ya. Kalau dalam dunia bisnis dia nggak bisa ya, nggak ada ya. Kalau kalau dalam dunia bisnis kan ya biasanya face to face ya kan. Penjual sama pembeli ketemu deh. Jadi sifatnya itu tidak saling terhubung seperti dunia perbankan ya. Nah, di sini dikatakan bahwa aktiva tersedia untuk dijual dan murabahah pesanan. Nah, ini dia ada beberapa ciri ya, karakteristik ya dalam murabahah ini. Jadi ada namanya murabahah pesanan mengikat dan pesanan tidak mengikat ya. Nah, ini harus dibedakan ya, nanti ada perbedaannya ya, yang mengikat dan tidak mengikat. Nah, di sini ya, ketika murabahah itu dia pesanan yang mengikat ya. Jadi gini teman-teman, maksud pesanan mengikat tuh gini. Jadi ada orang tuh request ya. Ada orang request misalkan mau beli motor nih. Nah, motornya ini walaupun mereknya mungkin udah tahu ya, misalkan Honda lah ya. Misalkan ya, atau Yamaha atau Suzuki atau yang lainnya. Nah, tapi dia minta yang limited edition ya. Nah, itu namanya pesanan mengikat. Nah, ketika dia sifat pesanan mengikat, jadi dia minta ada ciri khasnya, ini pokoknya motor saya catnya warnanya beda dari yang lain gitu ya, dari yang ada di pasaran gitu kan. Nah, terus ternyata ketika dalam masa perjalanan ya, dalam pengiriman, ternyata itu motornya taruhlah misalnya kegores ya. Misalnya kegores secara tidak sengaja, atau mungkin ternyata ada sedikit penurunan kualitas ya. Penurunan kualitas dari barang tersebut. Nah, karena barang ini adalah barang mengikat, ya, pesanan mengikat, kan nasabahnya udah jelas, ya kan? Yang belinya udah kelihatan, ya. Nah, di sini bedanya di sini ya, antara pesanan mengikat dan pesanan tidak mengikat. Nah, kalau pesanan mengikat itu jadi udah ada yang request, udah ada yang pesen, ya. Nah, ketika ada kerugian, ya, ketika dia ada penurunan kualitas dari barang yang dipesan oleh si nasabahnya langsung, ya, maka ayat jurnal dalam mencatat kerugiannya itu bisa langsung ditulis kerugian penurunan nilai ya pada persediaan murabahah. Jadi dia mengurangi nilai dari murabahah itu sendiri ya. Makanya di sini dikatakan kerugian penurunan nilai pada persediaan murabahah ya. Jelas ya teman-teman ya.
Kenapa di sini persediaan murah-bahan yang berkurang? Karena dia ada penurunan, apa ya, tadi 10 juta tuh gara-gara barangnya itu kegores, taruh menjadi 9.500.000 gitu kan. Berarti sini ada kerugian penurunan nilai itu 500.000 ya. Nah, otomatis dia mengurangi nilai dari persediaan murabah itu senilai 500.000 gitu kan. Nah, lalu ada di sini pesanan tidak mengikat, yaitu murabahah yang barangnya itu dia tidak berdasarkan pada pesanan yang sama. Jadi kayak kayak pada umumnya gitu teman-teman ya, misalkan si dealer itu nyediain barang, ya udah dari tokonya kayak gitu, dia jual seperti itu gitu loh. Ya bedanya gitu ya. Jadi kalau mengikat tadi gini, dari tokonya misalkan yang umumnya tuh warnanya misalkan biru, putih, merah gitu ya. Nah ini ada nasabah gak mau, bosen saya misalkan ya mohon maaf, misalkan saya kalau pakai warna-warna yang ada kayak kayak apa tuh, ojol gitu kan. Saya pengen beda itu kalau pakai warna-warna yang sama kayak pasaran, terus saya disangkain ojol lagi gitu kan. Walaupun sebenarnya nggak salah juga sih gitu kan. Tapi dia pengen beda, pengen istilah tuh pengen looks gitu kan, beda dari yang ada di pasaran. Nah itu namanya pesanan mengikat tuh. Jadi si nasabah itu dia udah request warna kayak gini, saya nggak mau sama, karena kalau sama itu kadang-kadang, udah kayak ojol aja gitu. Nah, saya pengen warnanya beda lah gitu kan. Itu namanya pesanan mengikat ya. Nah, ketika si pesanan mengikat itu ada kerusakan dalam masa pengiriman ya. Nah, ini langsung dia kerugian penurunan nilai pada persediaan murabahah. Nah, ini kalau misalnya dia pesanan tidak mengikat, berarti barang pada umumnya gitu kan. Taruhnya motor gitu kan, barang pada umumnya. Motor ya biasa, misalnya warnanya putih, merah, biru ya kan, hijau gitu kan, misalkan ada ya. Ya pokoknya ada lah di pasaran gitu ya. Nah, ini si dealernya ini dia menjual berdasarkan apa yang ada pada pasaran gitu kan. Nah, kalau misalkan dia ada penurunan, ada kerugian nih, ada apa namanya, taruhlah misalkan dalam masa perjalanan, ternyata ada aja kan yang kegores lah, yang pentil bannya copot lah, yang apalah gitu kan. Nah, ini kan berarti dia, waduh, cepat sekali. Nah, berarti kan dia harus ini kan mengurangi ya, mengurangi. Nah, untuk menguranginya itu ya, untuk menguranginya itu dia tidak bisa langsung mengurangi persediaan murabahah. Kenapa? Karena di sini pembelinya belum jelas, ya. Di sini pembelinya belum jelas. Nah, oleh karena itulah di sini ditulis tuh cadangan penurunan nilai persediaan murabahah. Kenapa dikatakan cadangan? Karena belum ada yang beli di sini, ya. Belum ada yang beli. Kalau di sini pesanan mengikat kan yang belinya udah jelas nih, udah ada yang request kan. Nah, makanya di sini dibilangkan langsung masuk ke persediaan murabahah, ya. Kalau di sini karena yang belinya itu belum jelas, maka ditulis dulu cadangan ya. Nanti ketika dia sudah ada yang beli baru nih cadangan penurunan nilai pada persediaan murabahah ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, ketika yang persediaan tidak mengikat ini karena pembelinya belum jelas ya, istilahnya belum ketahuan siapa yang mau beli, maka ditulis di sini cadangan ya. Kalau atas kan sama kan, sebenarnya sama nih kerugian penurunan nilai persediaan murabahah ya. Nah, ini kalau yang debitnya sama ya. Nah itu ya, itu mengenai adanya penurunan nilai ketika barang mengalami kerusakan, ya mungkin kerusakannya tidak parah lah, mungkin kegores atau mungkin ya ringan-ringan. Nah kalau parah berarti ya dia berarti harus beli baru lagi kan. Nah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, itu salah satunya adalah diskon ya. Diskon atau potongan ini udah beberapa Kamu kejadian mau. ya, ada beberapa kejadian ya. Yaitu pertama nih, dia bisa menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah. Nah, ya. Jika terjadi sebelum akad murabahah. Artinya gini, ini akad nih, ini akad ya, ini akad nih. Sama pembeli ini akad sama pembeli. Nah, ini kan dibeli nih sama si Bank Syariah kan ini dibeli kan. Nah, ini ternyata ketika lagi dibeli sama si Bank Syariah ya, ternyata nih dari si ininya si suppliernya ini ya, dari si suppliernya ini dia ngasih diskon ya. Dia ngasih diskon. Nah, berarti ini yang tadi di sini, yang tadi di atas itu ya,
persediaan murabahahnya itu, misalkan taruhan awal itu 10 juta, ternyata jadi 9.500.000, berarti ya dia berarti mengurangi ya, berarti nanti jurnalnya itu eh, apa namanya, dia berarti mengurangi ini ya, apa namanya, persediaan murabahanya ya. Berarti ada potongan biaya potongan pembelian pada persediaan murabahah ya, 500.000. Nah, itu ya, itu satu. Dan yang kedua, ini ada kewajiban kepada pembeli ya. Kewajiban kepada pembeli. Jadi si bank ini ya. Nah, ini jika terjadi setelah akad. Jadi gini, udah terlanjur kejualnya 10 juta, udah akad 10 juta gitu ya. Ternyata ada diskon dari si supplier ya. Nah, berarti itu harus dibalikin ke si si pembeli ya, karena dia udah akad ya. Udah keburu kejual 10 juta gitu. Ternyata harga sebenarnya itu cuma 9.500.000. Nah, berarti 500.000-nya itu harus dikembalikan pada nasabah karena di sini dia sudah akad ya. Dan yang ketiga ini bisa menjadi tambahan keuntungan murabahah jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual. Nah, kalau ini ketika dia sudah ada akad ketiga ini, jadi si nasabah, si pembeli ini dengan bank syariah ini dia benar-benar sudah menuliskan ya kalau ada penurunan, ada diskon, ya, ada pengurangan harga itu menjadi hak penjual ya. Kalau memang dia sudah ada udah ada inilah ya. Kalau yang nomor 3 ini, yang nomor 2 ini ya, nomor 2 ini dia jadi belum ada, dia udah akad ya, tapi dia tidak ada kesepakatan ya. Kalau yang nomor 3 ini dia ada kesepakatan ya. Ini dia ada kesepakatan. Dan yang keempat ini menjadi pendapatan operasi lain, maksudnya menjadi pendapatan bank syariah ya, atau pendapatannya si penjual ya. Nah, dapat diakui sebagai pendapatan ya. Jadi nanti potongan pembelian ya pada pendapatan operasional lain ya. Diskon ya pada pendapatan. Nah, pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Nah, berarti itu ada berapa biaya perolehannya tambah margin. Itulah yang akan menjadi piutang murabahah yang akan dijual kepada nasabah pembeli ya. Jadi ada nasabah penjual ya, ada bank syariah, di sini ada nasabah pembeli ya, nasabah pembeli. Nah, di sini harganya misalkan X ya. Nah, si bank syariah ini ketika menjual ke nasabah pembeli berarti X plus margin ya. Nah, ya, jadi itu namanya piutang atau harga yang akan diberikan pada nasabah pembeli ya. Piutang murabahah. Nah, kenapa sih harus pakai bank syariah ya? Karena di sini bank membantu dalam membayar. Jadi di sini barang ini bersifat cicilan ya. Barang bersifat cicilan. Dan yang kedua ini adalah keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang ya, jika dilakukan secara tunai. Nah, ini kalau misalkan secara tunai gampang ya, langsung aja ke secara tunai mah ya. Nah, tapi nanti kalau ketika dia secara cicilan yang mana tidak langsung dibayarkan sepenuhnya. Jadi ada beberapa tahap atau beberapa termin ya, beberapa tempo ya yang akan dibayarkan oleh nasabah. Nah, ini ada lagi perlakuan-perlakuan yang berbeda, teman-teman ya. Nah, lagi-lagi ya, karena di sini adalah bank ya. Di sini adalah bank. Contohnya adalah bank. Yang tadi saya katakan, bank itu nasabahnya banyak ya. Tidak seperti yang lainnya, dan bank itu juga secara administrasi itu sangat rapih ya. Sangat rapih. Kenapa? Karena itulah yang dijual oleh perbankan, yaitu jasa administrasi ya, teman-teman ya. Nah, sehingga semua data dalam perbankan itu terekam secara baik, secara bagus ya, sehingga terlihatlah ya
mana nasabah yang dalam tanda petik bandel ya, dan mana nasabah yang tidak bandel lah istilahnya, atau bahasa itu nasabah yang berisiko tinggi dan nasabah yang berisiko rendah ya. Akibat ada nasabah berisiko tinggi dan ada nasabah berisiko rendah, maka bank perlu memberikan tanda khusus ya dalam melakukan transaksi dengan nasabah tersebut. Apalagi kalau misalkan nasabah tersebut ternyata melakukan transaksi yang cukup tinggi ya, atau mahal lah ya, barang-barang yang mahal gitu ya. Nah, ini untuk nasabah yang beresiko rendah dulu nih ya. Oh ya teman-teman, kalau yang atas ini adalah transaksi ya. Ini adalah transaksi tunai ya teman-teman ya. Jadi saya langsung kas ya, kas XXX gitu ya, persediaan murabahah pada pendapatan margin murabahah. Nah ini juga biasanya kalau pakai yang piutang murabahah ini teman-teman, ini biasanya kalau dalam dunia bisnis pada umumnya ya, bukan pada perbankan ya. Jadi walaupun dia cicilan ya, dia piutang murabahah ya pada persediaan murabahah pada pendapatan margin. Kenapa kalau dalam dunia bisnis umumnya dia tidak membedakan? Karena memang kalau pada bisnis umumnya itu perusahaan-perusahaan itu kan dia tidak memiliki catatan khusus ya kepada klien-kliennya kan, jarang lah ya, jarang. Nah, ini nasabah yang berisiko rendah. Nasabah berisiko rendah itu sebenarnya sama, dia seperti pada nasabah pada umumnya pada dunia bisnis lainnya ya. Nah, nanti yang akan membedakan itu adalah ketika nasabah beresiko tinggi teman-teman ya. Nah, ini nasabah yang beresiko tinggi nih ya. Ketika penyerahan aset pada nasabah beresiko tinggi yaitu piutang murabahah. Nah, di sini namanya margin murabahah tangguhan. Kenapa dikatakan tangguhan? Karena si bank syariah itu masih belum bisa menyatakan itu sebagai pendapatan margin ya. Kalau piutangnya jelas karena barang udah dikasih ya kan, barang udah dikasih ya.